Oke. Ini ya. Jadi ini sangat ternyata memang ini sangat penting sekali ya. Jadi ini sangat baik sekali ya mata kuliah ini ada dan saya berharap ini akan terus ada gitu. Supaya para gembala, para pendeta nanti tidak menyepelekan ini gitu. Dan ini juga nanti bisa diterapkan bukan cuma ke gereja yang konservatif ya, gitu. Bahkan gereja-gereja moderat ya, model seperti GBI, gereja karismatik itu ternyata perlu menerapkan ini tentunya dalam bentuk yang berbeda pasti ya, karena setiap gereja punya 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 ini sendiri, punya dogma sendiri, ya, dia punya doktrin sendiri yang dia pegang gitu kan. Tapi ternyata pengajaran iman ini yaitu dalam arti yang luas gitu. Kita tidak berbicara tentang hanya masalah katekisasi ya, tapi kata ketik dalam artian yang lebih luas. Oke, kita akan masuk nih pengertian dari kata ketik ya. Semoga teman-teman juga sudah bisa membuka diktat yang saya kirim ke Moodle ya, sudah bisa ya? Semoga belum masuk di grup di model Bu, yang semester 4. Yang di Moodle belum bisa dibuka. Kalau memang belum bisa nanti saya berikan di grup saja kalau gitu ya, materi-materi. Semester 4 di Moodle belum ada ini apa grup kata ketik Bu. Yang semester 6 yang sudah ada. Iya sih memang. ya ini memang kita coba ya. Semoga teman-teman yang semester 4 bisa mengikuti ya. Semoga tidak terlalu berat gitu. Karena kalau semester 6 kemarin saya memberi tugasnya sebenarnya agak berat gitu, karena ada studi kasus, ada gitu ya. Tapi karena ini ada teman-teman yang semester 4, saya pikir saya agak sedikit lebih inilah ya, meringankan sedikit ya. Jadi beda lah ya semester 4 dengan semester 6 ya. Jadi kemarin keputusan dengan Ibu Nunu, saya tanya bagaimana Bu, apakah mau digabung atau tidak. Kita putuskan sih untuk ya sudah, tidak apa-apa, kita coba digabung, nanti kita evaluasi lah ya, apakah cukup berat enggak untuk yang semester 4. Nah ini ya pengertian kata ketik, itu berasal dari bahasa Yunani ya, katein yang artinya pelajaran. Nah, jadi arti secara umum sudah jelas dia adalah pelajaran gitu kan. Nah pelajaran apa? Tentunya pelajaran tentang iman Kristen ya, tentang Tuhan, tentang Yesus kan, pelajaran tentang seberapa jauh seseorang itu mengenal Kristus ya. Nah, ini pelajaran yang diberikan kepada siapa saja. Jadi tidak ada batasannya, kepada siapa saja yang mau menerima dan mengakui iman Kristen. Ya. Jadi pelajaran ini sangat terbuka. Jadi bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang dari kecil sudah lahir di keluarga Kristen kan, gitu ya. Seperti itu ya, bukan hanya itu, tapi juga bisa juga dari orang luar yang tadinya belum percaya kepada Yesus, yang tadinya belum Kristen dan dia mau menjadi Kristen gitu. Itu sebabnya pelajaran ini bukan perkara mudah gitu, karena yang dihadapi oleh gembala, oleh pendeta nantinya ya, teman-teman nanti akan menjadi gembala suatu gereja, yang dihadapi bisa saja bukan orang yang dari kecil sudah Kristen gitu. Ya, kalau orang dari kecil sudah Kristen, dia sudah ikut sekolah minggu, ya kan? Kemudian nanti setelah itu putus, dia... Bu. Oh ya, putus-putus? Oke, saya ulang ya. Inilah repotnya ya. Mesti banyak ulangan di sini ya. Kita kayak kitab ulangan aja, ada ulangan. Harus diulang-ulang. Ya, jadi ketika seseorang harus mengajar ketika gembala ya, kita harus mengajar seorang yang Kristen dari kecil akan lebih mudah ya dibanding orang yang Kristennya setelah dewasa gitu. Karena pelajaran ini kan diberikan kepada siapa saja gitu. Ya. Jadi bisa saja nanti ketika Anda khususnya ya, kalau nanti Anda akan mengajar di kelas katekisasi ya, akan mengajar katekisasi, bisa jadi pesertanya adalah orang-orang yang
baru terima Yesus. Jadi bukan Kristen yang dari kecil gitu. Nah, ini akan lebih sulit ya kalau kita mengajar iman, memberi pelajaran tentang iman ini kepada orang yang sudah dewasa atau apa namanya ya? Kalau dari Kristen masuk ke Muslim kan mualaf katanya ya. Kalau dari Muslim ke Kristen nggak ada namanya ya. Mereka menyebut murtad ya. Bagi mereka kita adalah murtad gitu ya. Nah, itu tentunya berbeda ya. Tentunya berbeda ya. Ya, mengajar orang yang dari kecil sudah Kristen, dalam keluarga Kristen. Dia dari kecil sudah ngikut ada sekolah minggu. Jadi pelajaran iman itu kan sudah diberikan sejak kecil ya. Sejak kecil. Kemudian ada setelah SMP nanti mungkin juga ada kelompok-kelompok kecil gitu ya, komsel kalau di gereja modern namanya komsel juga, kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok PA gitu. Jadi kalau di gereja kami nyebutnya kelompok PA begitu ya, atau kelompok doa gitu ya. Tapi sebelum berdoa biasanya kita ber-PA dulu gitu. Nah, itu tidak terlalu sulit ya, karena dari kecil dia sudah doktrin itu sudah kuat ya, sudah sejak masih sekolah minggu anak-anak itu sudah didengungkan diberikan pelajaran tentang bahwa Yesus adalah juru selamat begitu. Terus menerus seperti itu ya, sehingga sampai di saatnya dia menjadi dewasa dan perlu meneguhkan imannya, itu pelajaran-pelajaran itu sudah ada gitu ya. Sudah ada terekam di benaknya ya, tinggal diteguhkan lagi, dikuatkan lagi gitu, diberi pengertian yang ya bukan hanya sekedar hafalan gitu, atau seremonial saja ya, ketika Paskah memperingati kematiannya gitu, lalu ketika Natal memperingati kelahirannya gitu ya. Kalau anak-anak sekolah minggu baru sebatas itu ya. Betul. Lalu setelah dia mulai dewasa, dia harus diberi pengertian bahwa itu bukan seremonial, tapi benar-benar Yesus yang memang memberikan keselamatan gitu bagi orang yang percaya. Nah, kalau itu orang yang Kristennya setelah dewasa, itu tidak mudah, lebih sulit ya, karena dari ketidaktahuan, ya, dari ketidaktahuan gitu ya. Dan banyak juga sih orang yang dia percaya Kristus itu karena misalnya karena menerima mujizat. Ada yang seperti itu ya, karena mendapatkan mujizat. Misalnya anaknya sakit, kemudian ada datang pendeta atau orang Kristen begitu yang mendoakan di dalam nama Yesus, anaknya sembuh, lalu dia percaya Yesus. Nah, itu bisa jadi kejadian itu tuh masih terjadi sampai sekarang ya. Banyak orang yang percaya kepada Yesus karena mujizat gitu. Kalau kita lihat di kesaksian-kesaksian di YouTube, banyak di YouTube ya, banyak sekali kesaksian, selalu kecenderungannya karena itu gitu. Karena diselesaikan masalahnya. Oh, ternyata ikut Yesus tuh masalahnya selesai gitu. Nah, itu tidak mudah ya kita mengajarkan iman Kristen kepada orang-orang yang seperti ini. Kenapa nggak mudah? Karena ikut Yesus itu bukan berarti harus sukses terus. Benar nggak? Apakah kalau saya ikut Yesus berarti saya mesti, misalnya kalau saya pedagang ya, berarti mesti laris, mesti untung terus? Apakah seperti itu? Gitu. Berarti nanti kalau misalnya saya rugi, ya namanya dagang bisnis bisa rugi kan? Karena sesuatu hal rugi gitu, misalnya atau ditipu orang atau bagaimana lah ya, banyak kejadian yang membuat wah dagang saya rugi gitu kan. Wah, berarti kalau ukurannya hanya berdasarkan kesuksesan, wah berarti salah dong ikut Yesus kan begitu. Nah, jadi bagaimana mengajari orang-orang seperti itu kan? Biasanya kalau orang baru itu kecenderungannya karena lebih banyak karena perasaan, karena roh, karena apa ya, masih ke situ gitu. Jadi pemahaman tentang siapa Yesus Kristus itu belum dalam gitu. Biasanya terbawa oleh itu gitu. Saya sendiri dulu mengakui Kristus sebagai juru selamat itu berawal dari lagu pujian rohani. Saya dulu Muslim ya. Saya dulu Muslim ya. Saya Muslim, kemudian saya tertarik kepada Kristen itu dari lagu rohani. Saya tidak mengerti itu tentang Yesus siapa. Pokoknya kok lagu rohani itu enak ya gitu.
aja. Enak, menyentuh, kayak gembira, happy ya, sukacita sekali gitu. Itu saya SMP loh, masih kecil ya. Dari kecil, dari SD, saya masih SD itu saya sudah suka lagu-lagu rohani Natal waktu itu. Itu. Ada penyanyi favorit saya, kalian belum lahir pasti ya. Belum ada ya, bahkan belum direncanakan ya, karena orang tua kalian pasti juga belum, masih kecil juga waktu itu ya. Itu saya suka lagu Natal ya, waktu itu penyanyi terkenal namanya Cicak Kuswoyo, itu kan favorit saya ya. Dia nyanyikan lagu-lagu Natal. Dulu dia orang Kristen, tapi kemudian dia menjadi Muslim ya setelah ini. Padahal saya terpanggil untuk menerima Yesus dari lagu-lagunya dia gitu kan. Ini ironis sekali ya. Pada akhirnya setelah dewasa dia jadi Muslim malahan gitu. Sekarang pakai kerudung. Itu jadi ini kok kebalik sih, padahal lagu-lagu dia yang membuat saya tertarik gitu. Itu saya nggak ngerti, mana pernah saya sekolah minggu, saya nggak ngerti siapa tuh Yesus. Pokoknya lagu-lagu Natal itu bagus saja, saya suka gitu. Itu dari kecil gitu kan. Kemudian di SMP banyak hal saya mulai merasa terusik ya dengan beberapa hal, dengan cara ibadahnya orang Muslim gitu, kemudian aturan-aturannya, hukum-hukumnya itu saya mulai terusik gitu, tidak nyaman dengan itu. Saya kok begini sih gitu, dan saya tidak pernah menemukan jawaban gitu. Nah, ketertarikan saya kepada Kristen makin besar gitu, saya makin suka lagu-lagunya, makin kenal banyak lagu rohani ya. Setelah SMP itu, lalu kemudian saya memutuskan saya mau belajar, saya pengen tahu sih Yesus itu siapa. Dari situ ya, saya belajar gitu, saya cari tahu. Kemudian saya waktu itu diajari, ada mahasiswa dari sekarang UKRIM, Universitas Kristen Immanuel, dulu namanya STII, dulu dia sekolah tinggi Injili Indonesia gitu. Jadi mahasiswa yang sedang belajar gitu, kayak teman-teman ini ya, sedang belajar gitu. Saya bertanya kepada mereka, lalu ada 1-2 orang gitu yang kemudian mendoakan, dan saya disuruh memberi Alkitab, ya saya beli aja gitu. Saya disuruh baca, saya nggak paham gitu ya, pokoknya baca aja, suruh baca Yohanes pasal 1 waktu itu. Baca aja ya, diulang-ulang, baca aja. Ya bagaimana saya paham? Saya nggak paham-paham kan. Apa sih ini gitu kan? Bahasanya Perjanjian Baru banyak yang cukup sulit ya. Banyak bahasa-bahasa yang sulit. Seperti itu ya. Lalu akhirnya saya memutuskan setelah SMA kelas 1, saya serius ini gitu. Saya serius dan saya mencari guru agama, lalu ketemu dengan majelis gereja Kristen Jawa waktu itu, ketemu dengan pendetanya, kemudian saya diarahkan. Jadi memang berbeda ya, cara mereka mengajari saya dengan yang baru itu beda gitu. Jadi ada satu pelajaran khusus gitu, karena saya dari ketidaktahuan ya, dari tidak tahu apa-apa gitu. Ya, jadi itu berbeda, dan ternyata dari situ aja, dari gambaran pengalaman saya aja, nggak mudah ternyata memberikan pelajaran katekisasi itu gitu. Jadi sayang sekali kalau gembala tidak mempersiapkan ini gitu. Jadi kalau itu nganggep hanya seremonial, apalagi kalau dia Kristen dari kecil ya, wah itu Kristen dari kecil udah tahu ini tahu itu gitu. Padahal pengetahuan mereka juga kebanyakan sebatas dari seremonial dan doktrin yang ditanamkan orang tuanya. Hafalan, ayat hafalan lah. Jadi pokoknya Yesus itu juru selamat, titik, sudah kan gitu kan. Di dalam pengertian anak-anak kan tidak belum terlalu mengerti kan. Jadi ketika dewasa dia harus diberi pengertian bagaimana logika mereka dan hati mereka itu bersama-sama gitu ya. Jadi hati, pikiran dan jiwa ya, mengasihi Tuhan kan dengan jiwa, hati, akal budi ya kan, kemudian dengan kekuatan. Jadi berarti bagaimana segenap yang ada dalam tubuh kita ini mengasihi Tuhan gitu. Jadi semua bersatu ya. Jadi ya nggak bisa kan mengaku iman hanya dengan perasaan, tidak bisa gitu. Hanya dengan kekuatan nggak bisa. Jadi kan saya sudah melayani terus dari sekolah minggu loh, saya selalu menjadi ngisi acara sekolah minggu, saya selalu menyanyi. Ya itu dengan kekuatanmu gitu. Lalu dengan pikiranmu juga, yang sudah diajarkan dari kecil, Yesus adalah juru selamat, itu jadi semacam teori, lalu menjadi semacam seremonial ya. Setiap pokoknya Paskah, mencari telur Paskah kan gitu, menghias telur Paskah itu kan ya, teorinya kan seperti itu ya. Nanti kalau Natal pakai baju baru yang rumbe-rumbe, kalau cewek kayak princess gitu ya. Putih, rumbe-rumbe begitu ya, seperti itu. Itu
anak-anak. Seperti itu. Logika mereka kan, pikiran mereka bilang, wah kalau Natal ya harus merayakan Tuhan dengan baju baru, dengan menghias pohon Natal dan lain-lain itu kan. Nah, itu bagaimana? Oh, Prilly tadi sempat keluar ya. Ya, itulah gunanya direkam ya. Jadi nanti Prilly bisa, kalau misalnya terkeluar tetap masih bisa. Bu, saya terlempar. Ya, enggak apa-apa. Gunanya kita merekam adalah itu ya. Itu ya. Jadi saya dari pengalaman saya ketika flashback gitu ke belakang, waktu itu saya bukan hanya sendiri ya. Jadi saya bersama-sama, kami bertiga waktu itu, dari yang tadinya Muslim kemudian menjadi Kristen. Jadi kami memang bertiga, kami juga akhirnya dibaptis dewasa. Itu juga kami bertiga. Jadi memang kami disendirikan gitu. Disendirikan dengan yang lain gitu. Jadi ada pelajaran yang berbeda gitu. Jadi flashback ke belakang, oh iya memang tidak mudah dan harus sungguh-sungguh. Itu saja saya merasakan masih kurang gitu. Jadi artinya katekisasi itu hanya sebagian kecil dari pelajaran iman yang harus diberikan kepada jemaat. Ini ya, gitu. Jadi harus ada pelajaran iman itu harus ada menjadi satu proses yang memang dari kecil sampai seumur hidup ya, sampai tua bahkan ya. Jadi apakah kalau sudah lansia, dia sudah makan asam garam, jadi nggak perlu lagi pelajaran iman? Enggak ya. Justru semakin tua makin sering juga diberikan sebagai apa? Persiapan dia untuk menyambut kematian. Gitu. Kan banyak orang juga yang nggak siap ya, takut mati kan? Nah gitu. Ini perlu diberi pelajaran iman. Jadi lansia pun harus gitu. Jadi jangan dikira dia sudah makan asam garam gitu. Lebih berpengalaman dari saya baru tamat S1, umur saya baru berapa gitu, tapi berhadapan dengan jemaat yang usianya sudah 70 tahun gitu. Apakah berarti wah saya nggak bisa mengajari dia karena dia sudah lebih makan asam garam? Apakah begitu? Tentu tidak kan. Tanggung jawab gembala harus mengajarkan iman kepada siapa saja, jadi nggak pandang umur, mau sampai tua. Karena banyak juga ya orang mengakui iman atau bertobat setelah tua, banyak. Ya, mungkin pernah menemui ya, sudah umur 50 tahun baru bertobat, ada gitu ya. Ada. Saya termasuk masih muda ya. Saya merasa bersyukur ya, saya merasa panggilan ini memang betul dari lagu rohani, tapi saya merasa mendapat panggilan langsung. Karena Roh Kudus ya. Saya baru tahu setelah itu ya, setelah belajar, setelah dalam pertumbuhan kedewasaan iman saya baru tahu, oh berarti saya benar-benar ada mendapat panggilan khusus dari Roh Kudus kan. Bagaimana saya bisa yang berada dalam keluarga Muslim, saya bisa tertarik dengan lagu rohani yang saya dengar gitu. Kemudian saya bisa semakin pengen tahu gitu. Ya itu panggilan langsung ya. Saya tidak ada yang menginjili kan, nggak ada yang ngajak saya waktu itu kan, gitu. Itu adalah panggilan khusus ya. Ada kadang sering kita mengalami seperti itu ya. Ada orang seperti itu mendapatkan panggilan khusus gitu langsung ya dari Roh Kudus yang kemudian merespon ya. Puji Tuhan, saya waktu itu meresponnya dengan positif ya. Saya pengen tahu gitu ya. Seperti itu dan akhirnya saya bertobat. Jadi pas di SMA kelas 1 itulah ya, saya kemudian dibaptis gitu. Gereja Kristen Jawa. Nah, ternyata tidak mudah ya. Jadi memang sangat perlu sekali gembala itu dibekali tentang ini. Ya. Dan itu tentunya berlaku bagi semua gereja, ya kan. Bahkan termasuk gereja yang karismatik. Di sini apakah ada yang bergereja di gereja karismatik? GBI gitu? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Eva. Joy? Eva Francis. Ya, saya, Bu. GBI juga ya? Tapi kalau di kampung GPB, Bu. Gereja Baptis kalau di kampung. Oh, di kampung gereja Baptis. Nah. Iya, di Jogja aja GBI, Bu. Oh iya, di Jogja GBI ya, karena memang kampus kita berafiliasi dengan GBI Rock ya. Jadi mau nggak mau, jadi memang harus bergabung dengan pelayanan di GBI ya. Tapi yang kita mau kritisi ya, apakah
apakah seorang walaupun dia di gereja di GBI, apakah ketika dia menyatakan dia menerima Kristus atau saya bertobat, dia datang misalnya kepada gembala lalu Pak saya bertobat, terus saya mau terima Kristus, lalu oh oke, siap, minggu depan dibaptis, apakah seperti itu? Nah ini yang mau kita kritisi ya, apakah seperti itu? Saya yakin tidak, pasti ada proses pembelajaran, benar nggak Eva? Eva yang atau Novi mungkin juga tahu ya, karena kampus kita kan berafiliasi dengan GBI ya, gitu. Apakah misalnya sekarang pendeta gembala GBI, pastor GBI kan Pak Janes salah satunya ya, Pak Janes jelas ya menjadi gembala di GBI gitu. Ketika ada orang yang mau datang kepada beliau misalnya, Pak saya mau menerima Kristus, terus oh iya kamu percaya Kristus, iya saya pengen dibaptis, lalu apakah Bapak gembala akan langsung bilang, oke kalau gitu minggu depan dibaptis, apakah seperti itu? Saya yakin enggak. Pasti ada proses ya. Benar nggak Eva? Terkadang ada juga proses, terkadang dari yang saya alami Bu, dan ada beberapa orang hamba Tuhan yang biasanya pelayanan di tempat kami. Saya sih bukan dari gereja di GBI Rock atau yang di kampus, tapi saya gerejanya salah satu dosen juga, yaitu Pak Arianto. Kalau di situ sempat ada pelayanan pendeta dari Malang, dia bilang begini, kalau misal dia datang hari itu datang minta kita baptis, bertobat, langsung dibaptis katanya, karena dari pengalaman dia di rumahnya dia buka proses pelayanan baptis itu setiap hari tanpa, mungkin prosesnya cukup singkat. Kenapa orang setiap datang langsung baptis, setiap orang langsung datang langsung baptis? Beda dengan saya yang dari gereja PB, maksudnya gereja baptis dari kampung. Kadang saya juga mengamati hal ini, Bu. Kok semudah itu rasanya dengan cara baptisan. Sedangkan kalau saya dulu aja mau baptisan itu sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Prosesnya dulu harus ada, kita pelajari dulu apa yang harus kita ini. Banyak sekali. Tapi ketika saya masuk gereja GBI, sedikit berbeda. Ya, benar. Ya benar ya, yang disampaikan Eva memang itu yang saya sebut tadi gereja modern ya, gereja masa kini ya, gereja modern bukan modern, gereja modern ya, gereja masa kini ya. Tentu memang punya alasan ya, gereja itu punya alasan kenapa sih cepat, kenapa sih begitu percaya langsung cepat, karena memang ada juga sih dasar-dasar firman Tuhan yang mereka pakai ya, tapi ini memang perlu dikritisi gitu, perlu dikritisi. Apakah tindakan itu tidak tidak membahayakan gitu, karena kita mengakui kita mengasihi Tuhan tadi itu ya, kita mengasihi Tuhan bukan cuma dengan perasaan gitu. Ingat ya, itu hukum kasih, itu hukum yang sebenarnya menjelaskan tentang kita harus bagaimana gitu. Kasihilah Tuhan dengan hatimu, jiwamu, akal budimu, mungkin berarti dengan logika ya, kekuatan dengan fisik juga. Jadi meliputi seluruh yang ada di dalam tubuh kita. Tidak bisa hanya mengandalkan perasaan, tapi pasti punya alasan kenapa dia begitu cepat dibaptis. Ini yang saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Nanti tugas Anda yang menggali itu ya, karena itu nanti ada dalam tugas. Saya berikan tugas gitu ya untuk menggali gitu. Sebagai perbandingan kita perlu belajar ini. Jadi mana nanti yang paling baik yang bisa dipakai ketika Anda nanti terjun benar-benar melayani. Nah, ini yang perlu dikritisi, yang menjadi pertanyaan lagi berikutnya. Seandainya dia langsung melakukan baptis setelah baptis ya, apakah lalu dibiarkan saja tanpa pengajaran? Tidak, Bu. Pasti ada proses untuk ininya lagi. Menguatkan imannya. Yes, itu tadi yang saya bilang. Jadi ini masalah strategi bisa juga ya. Strategi mungkin ya tidak terlalu tahu, tidak paham saya dengan latar belakang kenapa dia langsung cepat-cepat mengambil keputusan untuk dibaptis, tapi saya punya keyakinan bahwa itu tidak dibiarkan. Kalau misalnya udah dibaptis ya sudah, pokoknya sudah sah menjadi orang Kristen, suka-suka dia lah, mau ibadah kek, mau apa kek. Saya yakin tidak begitu. Pasti ada proses pertumbuhan. Benar kan Eva ya? Nah, ya. Benar kan? Oke.
Nah, itu sudah menjadi kita bisa mendapatkan pengertian ya. Artinya proses pengajaran iman itu berlaku kapan saja gitu. Sejak seseorang masuk, kalaupun dia dari orang dari luar Kristen, kemudian dia masuk bertobat, mengakui imannya, itu tidak cukup hanya sampai di pelajaran katekisasi misalnya ya, katekisasi lalu kalau yang gereja konservatif, gereja etnik, kalau sudah katekisasi sudah CD berarti selesai. Tidak kan? Sampai lansia, tadi saya katakan sampai lansia, sampai lanjut usia, sampai mati ya, sampai seumur hidup. Itu harus diberikan terus pengajaran iman itu. Nah, baru slide 1 udah panjang kali ya. Ya, ini perintah Tuhan. Jadi pengajaran iman itu ternyata adalah merupakan perintah Tuhan bagi bangsa Israel sejak zaman PL. Menjadi kewajiban orang tua mengajarkan iman kepada anak-anak. Sampai sekarang. Jadi ternyata itu perintah Tuhan. Kita buka kitab Ulangan. Kita lihat, sekilas saja kita lihat ya. Kita buka kitab Ulangan, pasal yang ke-6. Oke ya. Ya, hukum kasih. Tadi saya sudah menyinggung ya tentang hukum kasih, dan kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ya, kemudian perintah yang sama dengan itu adalah perintah mengasihi sesama. Ya, perintah utama adalah kasih kepada Allah. Mari kita lihat di ayat 6 ya. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perintah Tuhan ini melalui Musa ya. Ini ucapan Musa dari Tuhan ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berulang-ulang ya. Jadi bukan cuma sekali, bukan cuma waktu katekisasi, setelah itu selesai. Kalau sudah CD, dipestakan, selesai. Itu kalau orang Batak itu benar tuh, bisa-bisa, apalagi kalau anak pertama CD itu, wah pesta besar tuh. Ya buat pesta gitu kan. Dia bilang berulang-ulang ya. Terus membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Jadi bukan cuma di kelas gitu, ngajar kayak di kelas khusus gitu, enggak, tapi membicarakannya. Berarti ketika dia mungkin lagi makan, lagi duduk-duduk santai gitu ya, lagi ngobrol, lagi jalan gitu kan, itu dibicarakan tentang pengajaran iman ya, tentang kasih Tuhan ya, tentang keselamatan. Ini kan bicara tentang apa sih yang harus diajarkan berulang-ulang, itu tentang kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah yang menggambarkan bagaimana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel ya. Jadi keselamatan ya, keselamatan bangsa Israel yang diberikan oleh Allah itu yang harus terus-menerus diajarkan. Kemudian apabila engkau sedang dalam perjalanan ya, kan misalnya lagi traveling gitu ya, ngobrol, bisa juga bercerita tentang firman Tuhan, memberikan kesaksian ya. Jadi tidak dibatasin gitu, harus waktu khusus begitu. Lalu lagi berbaring, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun gitu. Jadi sesuatu memang harus diajarkan terus-menerus ya tentang iman itu. Kemudian juga kalau di masa itu suka memberi tanda ya, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, lambang di dahimu. Kemudian ayat 9 itu menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu gitu. Jadi ada tulisan-tulisan yang sampai sekarang pun tanda-tanda itu masih kita pakai, sering kita pakai. Ya, misalnya kalau di gereja itu ada lambang salib, ya kan, itu tanda ya, itu termasuk simbol yang mengingatkan tentang kematian Kristus untuk menebus dosa kita, ya kan? Kita pakai simbol-simbol itu juga ya. Nah, di rumah kita juga mungkin ya pasang tanda-tanda. Lalu ada menuliskan itu ya, kadang-kadang kita sering juga di rumah itu ada tulisan yang di figura dengan cantik gitu. Atau misalnya kalau di orang Batak itu suka menuliskan doa Bapa Kami dengan bahasa Batak gitu ya, di figura, pakai ulosnya itu ya, selendangnya dipajang gitu. Kalau enggak pengakuan iman rasuli itu ya dipajang seperti itu ya. Itu menjadi tanda atau menjadi simbol supaya mengingatkan tentang iman kepada Kristus. Jadi
betapa pentingnya itu ternyata sudah menjadi perintah Tuhan bagi bangsa Israel sejak zaman PL, dan itu sampai kapan ya? Kita kembali lagi ke ayat sebelumnya di ayat 2. Kan? Supaya seumur hidupmu engkau, para orang tua Israel waktu itu ya, dan anak cucumu, bukan sampai ke anaknya tapi sampai ke cucunya ya. Nah, berarti tanggung jawab orang tua tuh nggak pernah selesai. Udah jadi kakek, dia tetap harus ngajari anaknya walaupun anaknya sudah berumah tangga, karena dia harus memperhatikan sampai ke cucu gitu kan. Dan supaya anak dan cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Jadi pengajaran iman itu harus dilakukan seumur hidup. Dibilang kepada anak cucu, berarti mulai dari kecil. Kan dari lahir jebret gitu, dari kecil sudah mulai diajarkan, entah mengerti atau tidak mengerti. Gitu ya. Tetap diberikan gitu ya. Nah, itu salah satu kekuatan dari lagu pujian ya, lagu rohani. Lagu-lagu pujian ya. Anak kecil mungkin tidak mengerti, tetapi ketika orang tuanya terus-menerus mendengarkan musik rohani tiap pagi, suatu hari nanti itu bisa menjadi kekuatan ya bagi dia gitu. Terus saya sendiri bertobat karena lagu rohani gitu. Ya kan? Gitu. Dan beberapa hari yang lalu kami di grup keluarga, anak saya ngechat. Waktu itu ngechat. Dia bilang gini, ada satu lagu yang dulu tiap hari itu saya putar, satu lagu, memang lagu favorit ya, yang sangat memotivasi, sangat membangkitkan. Itu bahkan menjadi ring alarm ya. Salah satu alarm musik gitu, jadi bangun pagi-pagi dengar, jadi rupanya anak-anak itu bosan. Jadi anak saya ini bilang, dia nggak mengatakan itu ya, tapi dia sampai, aduh ini jadi kayak lagu wajib gitu. lagu wajib, lagu kebangsaan gitu. Wah, ini lagu kebangsaan mama nih gitu kan tiap pagi. Karena itu lagu itu memang selalu saya putar. Lagu itu memang sangat sangat indah gitu. Bukan dari lagunya saja yang indah, isinya juga indah. Lalu latar belakang lagu itu diciptakan. Itu sangat menguatkan sekali gitu. Setiap mendengar lagu itu kita jadi mengingatkan saya akan penulisnya, kisah hidup penulisnya, dan itu membangun sekali gitu. Kesaksian hidupnya sangat membangun hidup kami gitu. Ketika kami mengalami masa-masa penderitaan, itu ketika nyanyi lagu itu seperti ada energi gitu yang wah luar biasa gitu ya. Jadi memang lagu rohani, pujian kepada Tuhan itu bisa sangat memberkati. Nah, berapa hari yang lalu dia bilang, setelah puluhan tahun ya, anak saya ini udah punya anak ya, jadi udah bercucu nih ya. Setelah puluhan tahun dia mendengar itu ya, dari kecil, tiba-tiba dia bilang, baru tahu ternyata lagu itu sangat indah, dan sekarang dia mendengarkan berulang-ulang. Merenungkan berulang-ulang. Terus saya bilang, loh, kok baru tahu, padahal itu sudah dari kecil gitu kan, kalian dengar, dan terus menerus diputar gitu. Sampai bosan, dan dia mengakui, sampai bosan, jadi itu lagu tuh jadi seperti, ya kehilangan makna, ya kan, karena mereka tidak tahu maknanya, ya, nah, masih kecil nggak tahu maknanya, cuman akhirnya nganggap lagu itu standar, lagu biasa, dan mereka sempat heran juga, anak saya itu heran, kok bisa sih mama suka, nggak bosan-bosan lagu itu gitu, sementara saya menyanyikan lagu itu atau mendengarkan lagu itu memaknai isinya, beda ya, kalau memaknai isinya, akhirnya bukan cuman mendengar itu secara nada-nada iramanya yang bagus gitu, karena saya memaknai isinya, itu menjadi kesaksian dan penguatan gitu. Jadi mau disetel tiap hari sampai sekarang pun itu masih menjadi favorit saya gitu. Mau yang versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sampai bahasa Batak itu ada. Versi bahasa Bataknya sampai sekarang itu masih menjadi lagu favorit gitu. Saya kalau menyanyikan lagu itu terus bener-bener roh misalnya lagi lemes gitu, kayak dibangkitkan kembali gitu. Dan anak saya baru menyadari itu gitu, menyadari itu ternyata indah sekali ya, sekarang dia menikmatinya gitu.
Bayangin udah puluhan tahun gitu dia menikmatinya. Ya ternyata di situ dari kejadian kecil itu saya belajar ya. Memang proses pelajaran itu harus seumur hidup dan kita tidak boleh bosan. Mengerti atau tidak mengerti gitu. Kita tetap harus belajar. Itu. Ya. Jadi teman-teman mungkin bosan ya di kampus harus belajar Alkitab, mungkin diulang-ulang ya, suruh baca. Kalau sudah nanti teman-teman belajar teologi PL atau perjanjian pengantar perjanjian lama, mungkin yang semester 4 sudah dapat ya pengantar perjanjian lama ya, harus belajar dari awal. Nanti pas teologi PL belajar lagi, baca lagi dari awal. Nanti pas bahasa Ibrani kan perjanjian lama tuh, belajar lagi dari awal gitu. Akhirnya membaca Alkitab itu kan seperti membosankan gitu ya. Tapi enggak apa-apa, lakukan terus gitu. Setia. Dengan kesetiaan itu suatu hari Tuhan akan memberikan pengertian dan akhirnya membaca Alkitab tidak lagi membosankan. Itu justru menjadi kecintaan jadinya. Kayak haus gitu. Kayak rasa haus membaca berulang kayak haus gitu. Membaca lagi, menggali lagi gitu. Dan selalu menemukan hal yang baru, ya. Gitu. Sampai saat ini jangan pernah merasa kita sudah lulus baca Alkitab. Lulus enggak pernah lulus ya. Gitu. Terutama bagi yang studi lanjut ya. Saya sudah studi lanjut di S2 dan sekarang sedang studi S3 gitu. Kemarin kita belajar tentang tafsir gitu ya. Ternyata wah, banyak ya ilmu-ilmu baru gitu tentang menafsirkan gitu ya. Wah, ternyata yang kita pelajari waktu S1 dulu, hermeneutik itu kecil, masih dasar lah istilahnya ya. Masih dasar gitu. Jadi jangan puas dengan itu, sudah merasa bisa gitu. Ya, saya juga kemarin jadi bertobat gitu karena saya merasa saya sudah udah cukup lah ilmu menafsirkan Alkitab gitu ya. Merasa cukup gitu kan. Tapi ternyata setelah kuliah S3 ini oh iya ya, ternyata memang belajar itu nggak pernah cukup gitu. Sampai mati kita gitu. Kita saat belajar kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, terus hal-hal yang baru. Tentang hal yang sama itu bisa mendapatkan hal-hal yang baru terus gitu. Nah, itu harus diajarkan terus-menerus dan berulang-ulang dan itu perintah Tuhan. Bukan perintah saya ya. Bukan perintah dari kampus saya harus mengajar kata ketik gitu ya. Seperti itu. Nah, artinya ini menjadi gambaran betapa pentingnya pengajaran iman oleh gembala kepada jemaat. Ya. Karena jemaat harus terus-menerus juga belajar tentang imannya sampai seumur hidupnya. Ya, karena tanggung jawab orang tua tidak pernah selesai ya. Ya, jemaat dari kecil kemudian dia naik CD, jangan merasa waduh muridku sudah naik CD gitu ya, udah selesai gitu kan. Enggak, dia nanti menikah, kita gembalakan lagi proses pernikahan juga jatuh bangun ya. Banyak yuk jemaat yang mau cerai, ya kan? Bener nggak? Ya, akhirnya ada konseling pranikah, itu juga bagian dari pengajaran ya, bagian dari kata ketik, mengajari jemaat yang akan menikah, ya kan? Seperti itu. Lalu setelah itu nanti dia akan punya anak, membaptiskan anaknya, tanggung jawab gembala juga nanti mengajari orang tua bagaimana mengajarkan iman kepada anak-anaknya, bagaimana jemaat itu mengajarkan iman kepada anak-anaknya. Jadi nggak pernah selesai ya, sampai jemaat itu lansia ya. Jadi seumur hidup kita harus memberikan pelajaran iman itu. Tanggung jawab setiap jemaat itu. Dan tugas kita adalah membimbing mereka, membina mereka, ya, terus mendorong mereka untuk terus setia bertumbuh ya, belajar supaya bertumbuh imannya. Itu. Makanya harusnya gereja banyak kelompok-kelompok PA ya. Nah, kalau di GBI biasanya saya tahu banyak komsel-komsel. Bener nggak Eva? Banyak ya. Ada
Ada kelompok-kelompok kecil itu kan, mereka istilahnya komsel ya. Fikul, Bu. Apa? Fikul. Apa itu? Yang seperti kelompok sel gitu, Bu. Kelompok sel. Ya, namanya macam-macam ya. Ada komsel, ada namanya KTB, kelompok tumbuh bersama gitu. Ada namanya KTB, macam-macam lah namanya ya, tapi memang ada kelompok-kelompok seperti itu. Kalau di gereja kami ya namanya kelompok PA gitu. Jadi ada kategorial sekolah minggu sampai lansia, itu kita ada kelompok-kelompok PA-nya, ya belajar firman Tuhan. Itu ya dasar awal ya tentang kata ketik. Kemudian ini sejarahnya saya tidak akan terlalu panjang di sini ya, teman-teman nanti bisa membaca sendiri ya di diktat kita ya. Jadi sejarah ilmu kata ketik. Ilmu kata ketik adalah ilmu pendidikan agama atau ilmu bina iman ya. Ilmu pendidikan agama. Jadi sebenarnya dekat ini ya dengan PAK, prodi PAK sebenarnya ya. Karena kebanyakan yang mendapatkan pelajaran pendidikan agama ini dari remaja. Kalau katekisasi biasanya remaja ya, anak remaja ya yang mendapatkan katekisasi. Tapi kalau pendidikan agama itu dari kecil. Tadi saya sudah katakan katekisasi itu hanya sebagian dari pengajaran iman ya, hanya sebagian, karena sebenarnya pengajaran iman harus dimulai dari kecil, dari anak sekolah minggu ya, bahkan baru lahir gitu sampai dia lanjut usia. Nah, jadi intinya ini adalah ini, ilmu pendidikan agama atau ilmu bina iman. Nah, lalu pengajaran imannya disebut katekese. Ini nanti ada istilah-istilah ya, nanti akan kita pelajari ya istilah-istilahnya. Nah, salah satunya yang mengemukakan tentang ilmu kata ketik ini adalah ilmuwan dari Belgia yang bernama Kefai. Nih, ya. Nanti teman-teman silakan mencari referensi sendiri ya, misalnya tentang hal-hal ini apa sih, siapa sih Kefai dan sebagainya, ada di diktat saya. Nah, ada 3 fase penentuan kata ketik sebagai sebuah ilmu. Ada 3 fase. Nah, fase pertama yang tadi yang saya jelaskan adalah dasar pertama ya, bahwa pengajaran iman kepada Tuhan itu harus sudah dimulai sejak zaman PL sebagai perintah Tuhan kepada bangsa Israel ya, itu fase perjanjian lama. Lalu kemudian ketika kemudian kata ketik berproses untuk menjadi sebuah ilmu, itu dimulai dari perjanjian baru. Ya, jadi dulu itu belum menjadi ilmu ya, baru semacam sebagai perintah saja. Jadi belum menjadi ilmu tapi sudah dilakukan, itu menjadi perintah Tuhan. Lalu kemudian kata ketik itu berproses untuk menjadi sebuah ilmu, itu ada 3 fase. Ya, fase pertama adalah di masa perjanjian baru, itu ada tertulis di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Itu masa ketika Petrus mendapat pencurahan, rasul-rasul mendapat pencurahan Roh Kudus ya. Kemudian Petrus berkhotbah di situ. Nah, disitulah mulainya ya, di mana ada fase munculnya keinginan untuk mendidik orang-orang Kristen sejak masa awal. Oh, sebentar, ada chat. Oke, ya Siska tadi, Eva tadi keluar ya. Untuk mendidik orang-orang Kristen sejak masa awal terbentuknya gereja. Ya. Dan berlanjut pada masa-masa sesudah masa para rasul. Ada kisahnya di situ. Itu yang kemudian akhirnya menjadikan, wah ini penting ternyata gitu. Yang kemudian menggiring kata ketik ini menjadi sebuah ilmu jadinya gitu. Kemudian yang kedua, fase kata ketik dirumuskan sebagai ilmu itu dirintis pada tahun 1777. Jadi prosesnya cukup lama ya, dari awal mulai gereja terbentuk itu oleh karena kuasa Roh Kudus, karena pencurahan Roh Kudus itu melalui para rasul. Kemudian baru pada tahun 1777
itu mulai dirintis sebagai ilmu. Nah, kemudian yang ketiga ada fase perkembangan ilmu kata-ketik secara gencar, itu dimulai sesudah Perang Dunia II. Ya, jadi setelah Perang Dunia II itu ilmu ini itu semakin gencar gitu untuk dikukuhkan sebagai ilmu yang memang harus diberikan ya kepada para ilmuwan gitu. Nah, ini ya di fase pertama tadi kisah di para rasul ya. Ketika Petrus ya yang pertama kali berdiri, kemudian dia mulai berkhotbah dan mengajar. Dia mulai dengan apa? Bertekun dalam pengajaran. Kemudian bertekun dalam persekutuan, itu ya ceritanya ya, berkumpul untuk memecahkan roti dan berkumpul untuk berdoa. Ini yang mereka lakukan. Dan ternyata yang pertama ditulis di situ di perikop itu adalah bertekun dalam pengajaran. Ini saya berikan tebal ya, tulisan ini saya berikan garis tebal. Saya cetak tebal gitu, karena ini ternyata menjadi bagian yang pertama. Jadi tujuan mereka berkumpul yang pertama sekali itu adalah untuk mendengarkan pengajaran para rasul. Berarti itu hal yang sangat penting sekali ya, mengajarkan iman itu. Sangat penting sekali bagi jemaat pada waktu itu, bagi umat Tuhan, terutama bagi mereka yang baru percaya Kristus, yang baru bertobat, untuk mendengarkan pengajaran. Ini yang pertama sekali dilakukan oleh para rasul. Mereka bertemu untuk apa? Yang pertama adalah untuk belajar ternyata. Untuk mendengarkan pengajaran tentang iman kepada Kristus ya. Baru di dalam pengajaran kan mereka berkumpul ya, lalu mereka bersekutu di situ, lalu kemudian mereka juga memecahkan roti dan berdoa. Gitu. Jadi pengajaran memang poin yang sangat penting sekali. Gitu. Menjadi hal yang sangat dirindukan oleh para rasul dan juga sangat dirindukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Ya. Jadi mereka mau datang ke kumpulan itu untuk mendengarkan pengajaran, itu yang utama buat mereka. Ya, baru kemudian diikuti, ini akhirnya menjadi satu paket ya. Ya, tapi pengajaran itu ternyata menjadikan tujuan yang pertama, maka dia ditulis pertama. Penting sekali gitu ya. Tuhan Yesus sendiri menyatakan itu ya, memfirmankan itu tentang pengajaran ini, bahwa mengajar itu hal yang harus dilakukan. Ayo, amanat agung Tuhan Yesus apa coba? Dari Matius pasal 28. Itu ayat yang terkenal sekali ya, harusnya hafal ya. Amanat agung Tuhan Yesus. Ayat 19, pasal Matius pasal 28, ayat 19. Saya bacakan ya, dan 20. Karena itu pergilah, dia bilang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi nggak selesai ya. Jadi tadi yang disampaikan Eva tadi di dalam gereja, yang sekalipun dia melakukan proses pembaptisan dengan cepat gitu, karena mempunyai suatu ada dasarnya sih memang secara umum di dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru pun disebutkan ya, kalau orang sudah menerima Kristus, jadi memang pada zaman itu, konteks zaman itu memang tidak berlama-lama. Yesus langsung dengan cepat membaptiskan. Bisa jadi ya, saya tidak tahu latar belakangnya, tapi bisa jadi GBI itu mengikuti itu gitu. Memang tidak lama-lama. Tapi setelah dibaptis, apakah dibiarkan? Ternyata tidak. Mengajar itu berbeda dengan berkhotbah ya, teman-teman ya. Berbeda ya. Ya. Artinya Anda sebagai gembala dididik bukan cuma untuk berkhotbah di mimbar. Ya, jelas sekali ya. Disampaikan, khotbah hanya salah satu ya, memberikan renungan, berkhotbah di mimbar itu cuma salah satu, bahkan itu kecil sebenarnya. Tugas utama justru mengajar. Mengajar bukan di atas mimbar kan, bukan hari Minggu aja kan. Hari Minggu itu cuma khotbah paling berapa menit? 30 menit. Berapa yang diingat jemaat? Coba. Jangan-jangan teman-teman juga gitu ya. Mendengarkan khotbah Minggu
5 menit pertama masih semangat, mulai masuk 10 menit mulai ngantuk kali ya. Pulang dari situ, apalagi kalau hati sedang galau gitu kan. Nah, udah mendengarkan firman Tuhan sudah nggak penuh lagi ya. Lagi galau. Pulang dari situ berapa banyak firman atau ayat yang terserap atau khotbah tadi yang terserap di dalam pikiran dan hati kita. Banyak yang hilang. Ya kan? Maka di sini jelas perintah Tuhan ya. Menjadikan semua bangsa murid. Berarti menjadi murid dong. Murid itu berarti kan harus belajar. Bukan cuma dengerin gitu kan. Mendengarkan selesai. Enggak kan. Ya. Dijelaskan ini dibilang, jadikanlah semua bangsa murid. Ya. Jadi murid, lalu dibaptis dan ajarlah mereka. Lebih banyak mengajar daripada berkhotbah. Itu tugas gembala. Ya. Ingat ya. Jangan berpikir bahwa kalau Anda sudah berkhotbah dengan hebat, itu selesai gitu. Di mimbar. Enggak. Tugas gembala bukan itu. Itu cuma sebagian, dan boleh bilang kalau saya bilang ya, itu kecil, sebagian kecil gitu. Ya. Yang paling berat itu yang mengajar justru gitu. Karena mengajar itu enggak kenal waktu ya. Kapan saja gitu, bahkan itu bisa menjadi satu tugas kalian sehari-hari, tugas gembala sehari-hari gitu. Karena jemaat bisa kapan saja datang untuk belajar gitu. Banyak sekali ya, Anda harus mengajar anak-anak, mengajar remaja, mengajar pemuda, mengajar orang tua, ya. Jadi mengajar lebih banyak ya daripada berkhotbah, ya. Ini fase 1. Nah, ini ya, keinginan ini sejarahnya dari tahun ke tahun ya, mulai dari masa itu, masa gereja terbentuk, kemudian terus sampai dengan Konsili Trente. Lalu mulai muncul buku-buku kata ketik ya. Jadi tadinya belum ada naskah-naskah, ya, baru ada tulisan-tulisan ya. Tadinya hanya ada banyak tulisan-tulisan petunjuk praktis begitu. Lalu lama kelamaan mulai muncul buku kata ketik, gitu. Ya, dan buku-buku ini memang boleh dibilang hampir semua ditulis oleh Katolik ya, oleh Katolik itu. Kalau yang Kristen saya menemukan hanya yang bahan-bahan katekisasi atau namanya katekismus ya, ada katekismus. Nah itu memang gereja Kristen ya. Tapi kalau buku-buku tentang kata ketik itu memang ditulis oleh Katolik ya. Nah ini ya, ini fase pertama, kemudian ada masuk ke fase kedua tadi, mulai dari tahun 1777. Nah, mulai diajarkan di universitas. Jadi kata ketik itu sudah diajarkan sejak lama ya, berabad-abad yang lalu ya. Sementara kita di Stak Teruna Bakti baru 3 tahun yang lalu mulainya. Gitu ya. Sementara mereka sudah mulai dari waktu itu tahun 1777, kemudian banyak mulai karya. Nah, lalu ada tokohnya ini, pelopor ilmu kata ketik namanya Johannes Baptis. Ini saya nggak tahu bacanya nih apa nih, Hiser, nggak tahu cara bacanya. Nah ini kan karyanya, kemudian keuskupan berarti ini kan Katolik ya yang mengembangkan kata ketik ini ya di kampus-kampus Katolik gitu. Ya, karena memang waktu itu juga ada masa-masa memang belum ada reformasi ya. Memang dulu kan kita Katolik ya. Gereja yang am itu kan umum ya. Dulu awalnya memang seperti itu, lalu kemudian ada terpecah belah. Ada pecah dimulai dengan Martin Luther sih memang ya. Yang membuat pecah gitu. Akhirnya Martin Luther mendirikan gereja Protestan. Itulah kita sekarang ya. Gitu, dan ternyata itu tidak terlalu dikembangkan menjadi sebuah ilmu ya kata ketik, walaupun katekismus beredar dengan luar biasa dan kita pakai ya di gereja-gereja etnik, itu kita pakai, gereja-gereja konservatif kita pakai, cuman tidak dikembangkan sebagai ilmu ya. Baru-baru ini aja kita dikembangkan oleh Kristen Protestan sebagai ilmu. Nih.
Nah, kemudian mulai banyak terbitan, nah, tapi tetap belum jelas karakter ilmiahnya. Ini fase kedua, kemudian masuk kepada fase ketiga. Ini sudah Perang Dunia tahun 1939. Nah, ini dia mulai berkembang jadi makin banyak buku-bukunya gitu. Sampai sekarang ya masih, dan sekarang juga makin dikembangkan oleh kelompok Kristen Protestan ya. Itu oke, baik, kita sudah 9.20 ini, nanti teman-teman silakan baca sendiri ya tentang medan tugas kata ketik. Jadi kata ketik pendidikan bina iman itu bukan cuman di gereja ya, tapi juga berkaitan dengan pengajaran agama di sekolah. Jadi sebenarnya dekat sekali dengan prodi PAK. Kemudian ini keterkaitan ilmu kata ketik dengan ilmu lain, teman-teman bisa nanti pelajari. Nah, ada istilah-istilah ya, nanti kita akan bahas. Nah, masuk ke dalam tugas ya. Sebelum mengakhiri, saya berikan tugas ya. Tugasnya membuat paper tentang katekisasi atau pengajaran iman di gereja tertentu. Nih ya. Saya ingin, karena teman-teman di sini ada berapa orang, jadi ada yang mewakili gereja modern sekarang ya, ada yang gereja GBI, ada juga nanti yang mewakili gereja yang konservatif ya. Gambarannya seperti ini. Nah, ini saya berikan contoh ya, pengajaran katekisasi untuk peneguhan siri di GKI, misalnya ini GKI. Ini contoh ya. Saya ingin memberi kebebasan kepada Anda untuk memilih gereja. Ya, ada banyak gereja ya, GKI atau gereja Anda sendiri boleh, silahkan gitu. Tapi harus ada yang GBI, harus ada yang konservatif supaya ada pembanding ya. Kalau yang GBI seperti apa, gitu, yang karismatik seperti apa, kalau yang di konservatif seperti apa. Ini di GKI, ini contoh ya, saya sudah memberikan contohnya, isinya seperti ini kira-kira ya. Ini kalau GKI, teman-teman boleh ya, kalau mau ngambil GKI juga boleh ya. Ini contoh ya, mau gereja Anda sendiri boleh. Ini yang GKI. Kemudian nah ini yang di GBI, ini tadi sudah sedikit dibahas ya sama Eva ya. Jadi bagaimana pengajaran katekisasi, saya istilahnya apa ya, terserah ya, saya nggak tahu. Ini hanya secara garis besar ya, bagaimana pengajaran untuk baptisan di GBI. Lalu kalau tadi Eva bilang bahwa ternyata tidak ada pelajaran yang secara khusus untuk itu. Kalau ada, silakan disampaikan. Kalaupun tidak ada, lalu bisa juga menceritakan bagaimana pertumbuhan pengajaran selanjutnya. Apakah berhenti sampai di baptisan? Gitu. Jadi bisa disampaikan ya tentang itu. Isinya kira-kira seperti ini kalau yang di GBI ya. Anda bisa terangkan tentang GBI seperti apa, ya kan? Lalu syaratnya apa supaya bisa dibaptis, waktu pengajarannya berapa lama, metodenya seperti apa, gitu ya. Itu kalau di GBI misalnya prosesnya cepat mungkin, lalu pengajaran setelah dibaptis seperti apa. Nah, ini ya gambarannya. Isi papernya. Ya, itu tugasnya. Ini nanti kalau tidak bisa dibuka di Moodle, ini nanti saya share aja di grup PPT-nya ya, supaya teman-teman bisa membacanya kembali. Nah, sekarang kita dibagi tugas saja, siapa yang gereja karismatik, siapa yang gereja ini. Karena ada Eva tadi, GBI aja ya Pak ya. Dibagi lah ya, yang 2000 ini ada 4 ya, pas lah ya. Kalau Eva GBI berarti Joy gereja konservatif ya. Terserah, konservatif itu ada gereja suku boleh ya. Joy gerejanya gereja apa yang sekarang? Suaranya apa gereja apa? GBI Bu. Oh, GBI juga. Nah, ini tantangan nih sekarang, belajar gereja lain ya. Ya, karena hanya berdua ya dibagi dua lah supaya untuk pembanding ya. Ya, nanti Anda kan harus presentasi. Anda akan mempresentasikan hasil tulisan Anda ini nanti
ya. Nah, jadi Eva silakan mencari tahu nih tentang proses pengajaran di GBI seperti apa. Joy, Eva hilang lagi. Joy nanti cari gereja konservatif ya, banyak gereja suku, GPIB, GKI, HKBP, itu GKJ, yaitu gereja konservatif ya. Banyak. Lalu metodis juga, metodis itu konservatif juga. Kalau di Jogja itu ada gereja Nazarene ya, itu asal mulanya dari metodis Kansas Amerika, itu konservatif itu. Itu memasukkan band ke dalam gereja aja lama sekali, sama dengan HKBP itu. Memasukkan band ke dalam gereja. HKBP kita berjuang sampai bertahun-tahun untuk mengizinkan pemuda main musik band. Ya. Gimana Eva? Oh enggak. Lalu ini antara Novi dengan Prilly. Siapa ya yang mau GBI? Bu. Oh ya, silakan Novi ya. Novi mengajukan diri lebih cepat. Siapa cepat? Berarti Prilly yang gereja konservatif ya. Ya, saya tidak membatasi, silakan bebas. Saya senang malah kalau banyak gereja dulu ya. Kayak Kak Vicky dulu membahas tentang GPIB. Terus ada yang bahas tentang gereja Pantai Kosta. Ada gitu. Jadi apa ya, seru ya, nanti kita bisa banyak pembanding, kita bisa diskusi di sini. Oke, baik, cukup untuk hari ini. Aduh, sudah lewat 1 menit. Sudah lewat 1 menit, nanti minggu depan saya kurangi deh ya, biar nggak lewat. Ibu, ya. Salam. Eva tadi itu apa Bu? Soalnya tadi terlempar, jadi nggak dengar. Oh, Eva GBI tiba-tiba ya? Keluar sendiri. Oh iya. Eva bagiannya menulis tentang GBI, ya, pengajaran iman di GBI. Oke ya. Ya, GBI-nya bebas ya, boleh gerejanya Eva saat ini, tapi kalau mungkin Eva pengen belajar tentang gereja yang lain, tidak masalah ya, tidak harus. Ini agak-agak belajar studi kasus lah ini, karena teman-teman harus mencari tahu tentang gereja itu ya, gitu. Ya, belajar menulis studi kasus. Semoga nggak terlalu berat ya untuk yang semester 4 ya. Bisa lah, bisa ya. Baik, kita akhiri. Wah, jadi lewatnya jadi 2 menit. Tadi yang berdoa Prilly ya. Sekarang siapa? Novi ya, Novi berdoa. Ya, Bu. Ya, kelas kita, silakan. Baik teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat hari-Mu yang luar biasa pada hari ini Tuhan, di mana Engkau telah menjaga, menyertai kami dari awal kelas kami hingga pada pertengahan saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah belajar sebagian daripada apa yang harus kami lakukan sebagai hamba-Mu kalau ketika Engkau mengutuskan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami minta Roh Kudus-Mu Engkau utus untuk selalu mengingatkan kami akan kebenaran materi yang sudah kami pelajari hari ini, agar ini menjadi berkat pelayanan kami di masa yang akan mendatang Tuhan. Engkau berkati Bu Niken dalam segala pekerjaannya, dalam segala pelayanan keluarga. Tuhan memberkati, biarlah hamba-Mu menjadi berkat buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan juga aktivitas selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih untuk kelas hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Shalom Bu. Halo.